Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 14 Desember 2025 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangkaraya. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa dan oma, yang putri, yang kakung, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Minggu Advent yang ketiga. Dalam antifon pembuka, seruannya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inspirasi renungan pada hari ini dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, pada hari Minggu Advent yang ketiga ini, seruan yang kita dengarkan dalam bacaan pada hari ini bernada bernuansa sukacita. Kita melihat juga dalam perayaan Ekaristi hari ini, kasula atau juga warna liturgi itu merah muda. Ini menunjukkan bahwa sukacita kita menyambut kedatangan Kristus yang hampir tiba. Dan ini menggambarkan kepada kita bukti-bukti nyata kita menantikan Kristus dengan penuh sukacita. Yesus datang ke dunia untuk melakukan misinya dan menggenapi karya keselamatannya. Dan hari ini kita melihat bukti-bukti nyata, ya, bukti-bukti yang diberikan dengan sangat jelas di dalam kitab suci, dalam bacaan yang barusan
kita dengarkan ketika Yohanes di dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkau kaya akan datang untuk itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar." Ini adalah bukti-bukti yang nyata. Di dalam Injil Matius bab 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus hadir ke dunia sebagai wujud kasih Allah, Emmanuel, Allah menyertai kita. Dan apa yang dilakukan Yesus sebenarnya telah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yesaya dan juga tentang kedatangannya. Akan datang Mesias yang dapat menyembuhkan orang sakit, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Itulah yang Yesus lakukan, dan hanya Yesus yang sanggup sungguh melakukannya dengan penuh sukacita, ya. Sungguh kedatangan Yesus membawa perubahan besar dan memberikan sukacita yang sejati. Para ibu dan bapak, saudara sekalian, para pendengar setia di Refresh Juice dimanapun berada, kegembiraan atau sukacita bagi kita yang mengalami pekerjaan Tuhan. Tadi contoh sederhana yang boleh kita rasakan adalah pengalaman kita disembuhkan dari sakit misalnya. Pengalaman kita disembuhkan dari situasi-situasi batin kita yang sulit pulih. Itu kita mengalami kekuatan, mengalami sukacita yang besar. Dan ini pengalaman lahiriah. Tapi yang Yesus lakukan bagi kita tidak hanya pengalaman yang lahiriah, tetapi pengalaman kesembuhan batin. Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh secara fisik, tetapi menyembuhkan, memulihkan jiwa dan raga kita, jiwa dan roh kita. Dan itu kemanusiaan kita, ya. Dan Yesus memberikan kepada kita sukacita yang mendalam, ya, dengan membantu kita untuk boleh menemukan kegembiraan batin yang sesungguhnya. Maka mari kita mohon agar kiranya kita juga menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Seringkali kita memohon atau juga meminta bukti yang nyata, tetapi kita lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Dan sudah sangat jelas, ya, membantu kita untuk melihat bukti-bukti nyata kenapa kita sungguh menantikan kedatangan Mesias yang menyelamatkan kita. Kita mohon agar kiranya hati kita dalam minggu Advent yang ketiga ini kita boleh membuka hati menjadi saluran berkat. Kita dimampukan oleh Tuhan agar mampu melakukan tindakan-tindakan yang mampu menghadirkan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Dalam setiap pengalaman perjumpaan dengan tindakan kita yang sederhana, senyum kita yang tulus, mampu memberikan pengharapan bagi mereka yang ada dalam situasi sulit. Atau juga tadi saat-saat ini kita boleh berbela rasa bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami situasi yang sulit karena bencana alam. Pertolongan kita atau keterlibatan kita tidak dalam wujud yang besar, tetapi yang sederhana, tindakan nyata itu mampu meringankan atau membawa sukacita bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Juga cinta yang sangat sederhana, perhatian yang sederhana yang kita lakukan, yang mampu menghadirkan Kristus yang nyata. Atau dengan kata lain bahasa Paulus, orang melihat atau berjumpa dengan kita, orang merasakan Kristus yang hadir, yang tinggal dalam diri kita. Juga dalam bagian yang kedua dari Injil yang kita dengarkan,
Yesus berbicara tentang Yohanes, tokoh Yohanes yang disamakan dengan Elia, yang adalah seorang nabi. Sungguh dikatakan di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Kita mohon agar kiranya kita pun mampu menjadi saluran berkat, dipanggil untuk menjadi pribadi yang menyerukan, mengantar orang sampai menemukan Kristus. Dengan kata lain bahwa kehadiran kita itu menuntun, mengajak semakin banyak orang agar mampu mengenal Kristus. Maka mari kita mohon agar kiranya Minggu Advent yang ketiga ini, Minggu Sukacita dengan Lilin Gembala, membantu kita untuk membuka hati. Kita berusaha untuk menjadi pribadi yang PK, menjadi saluran berkat bagi sesama kita sesuai dengan kemampuan yang kita punyai. Pakailah talenta kita, pakailah waktu kita untuk menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu yang boleh kami terima secara istimewa di hari Minggu Advent yang ketiga ini. Semoga sukacita yang kami rasakan, sukacita yang boleh membantu kami untuk menghayati dan juga mempersiapkan hati kami agar menyambut kedatangan Putra-Mu dengan hati yang gembira. Mampukanlah kami pula untuk menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang membutuhkan. Dan bantulah kami agar kami mampu menjadi pembawa sukacita bagi sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Anugerahkanlah berkat-Mu bagi kami semua, semoga kami senantiasa berharap kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 14 Desember 2025. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.